Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Pagi hari ini kita kembali mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kapel virtual dengan tema hati yang penuh dengan sukacita. Dan kita meyakini sukacita Tuhan yang dinyatakan kepada kita kekal adanya. Mari kita satu di dalam doa menyerahkan kapel kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami percayakan hidup kami kepada Engkau, dan kami mempercayakan kapel pada pagi hari ini. Berkenan Tuhan menolong dan memimpin kami sekalian, sehingga kami boleh mengalami hadirat-Mu melalui kapel pada pagi hari ini. Kami percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan biarlah melalui segala sesuatu itu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
bersama-sama, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Allah kami yang terus ada dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami siap diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami baca bersama-sama. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Tetap Bersukacita Karena Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 113 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah yang seperti Tuhan? Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsa-bangsa yang lainnya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan saat ini, banyak orang kehilangan sukacita dalam diri kita, dalam diri orang lain. Secara pribadi saya pun pernah merasakan kehilangan sukacita itu, karena pasti ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, ada sesuatu yang kita alami yang mungkin belum bisa teratasi. Kehilangan sukacita karena melihat keadaan yang semakin hari semakin yang membuat kita penat, yang membuat kita sesak, yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Dengan pandemi ini, terkadang kita bisa merasakan kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita karena merasa pesimis dengan masa depan hidup kita. Apa bisa saya bisa? Apa bisa saya bisa? Apa bisa? Seperti itu. Nah saudara, tidak bisa dibohongi bahwa situasi atau keadaan yang ada di sekitar turut mempengaruhi kondisi hidup kita. Dengan pandemi saat ini bisa mempengaruhi hidup kita. Kita kehilangan sukacita. Kita merasakan kekhawatiran setiap hari. Kita merasakan ketidaknyamanan setiap hari. Kehilangan sukacita terkadang ada dalam diri kita secara pribadi. Orang percaya takkan kehilangan sukacita. Nah, ini dikatakan bahwa orang percaya takkan kehilangan sukacita di segala situasi bila ia memiliki fondasi hidup yang kokoh. Fondasi hidup yang kokoh dengan siapa? Dengan Tuhan Allah kita, dengan Tuhan Yesus. Fondasi hidup orang percaya adalah Kristus dan firman-Nya, dikatakan. Fondasi yang kokoh itu adalah Kristus dan firman-Nya. Dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 48b, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Mari kita terus membangun fondasi hidup. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita membangun fondasi yang kokoh dalam diri kita, dalam hidup kita? Baca renungan firman Tuhan setiap hari. Memiliki saat pribadi dengan Tuhan setiap hari. Serta mempraktekannya. Bila kita tekun merenungkan firman Tuhan, perbendaharaan hati dan pikiran kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab kunci
untuk tetap merasakan sukacita di segala situasi itu bermula dari hati dan pikiran kita. Dikatakan dalam Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, dikatakan dalam Amsal seperti itu. Oleh karena itu, pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Orang yang selalu memikirkan kasih dan kebaikan Tuhan akan selalu mendapatkan sukacita. Sukacita dari mana? Sukacita dari Tuhan Yesus. Ia akan selalu memiliki alasan untuk memuji Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan. Tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang maha tinggi, Tuhan yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Masalah sebesar apapun, keadaan kita yang saat ini kita alami dengan penat, dengan kelemahan, apapun keadaan kita saat ini yang menimpa kita, yang ada dalam diri kita, tak sebanding dengan apa? Dengan kedahsyatan Tuhan Yesus kita. Kita perlu mengaminkan itu. Begitu luar biasanya Tuhan buat kehidupan kita. Hati yang rapuh Tuhan akan membangkitkan kembali. Orang yang lemah Tuhan akan menyegarkan kembali apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita karena kita punya Tuhan yang begitu peduli dan penuh belas kasihan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Diambil dari Mazmur 113 ayat 7. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahkan Tuhan sanggup membuka jalan yang saat tiada jalan. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak dengan penuh sukacita. Yang diulas dari Mazmur tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, saudara terkasih di dalam nama Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama terus pegang janji Tuhan, terus mengandalkan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Engkaulah kami yang luar biasa, Engkaulah kami yang dahsyat Tuhan, Allah kami yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, untuk kami terus bersuka cita dengan keadaan apapun. Kami terus memegang janji Tuhan, dan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, dan mengingatkan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami terus dan terus datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap bersuka cita karena Engkau Allah kami yang hidup ada dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu nyata kami rasakan. Dan saat ini kami rindu Tuhan, bersatu hati datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk rumah sakit ini Tuhan, Rumah Sakit Baptis Batu, di mana Tuhan sudah mendirikannya, di mana Tuhan sudah memulai pelayanan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melanjutkannya, dan Engkau sendiri yang akan memampukan
setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk ambil bagian pelayanan di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Kami percaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pimpin di dalam setiap pelayanan kami. Bapa, biarlah pelayanan kami terhadap setiap pasien, keluarga pasien yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap pasien maupun keluarga pasien yang kami layani. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan atas jajaran direksi, atas manajemen yang ada, yang terus Tuhan pimpin, yang terus Tuhan tolong di dalam kepemimpinannya. Dan kami juga percayakan Tuhan, seluruh program yang ada di rumah sakit ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan ikut campur tangan di dalam menolong pelaksanaan program di rumah sakit ini. Sehingga setiap hal yang diprogramkan, direncanakan, boleh berjalan dengan baik, sehingga visi dan misi Rumah Sakit Baptis ini boleh dilakukan dengan sebaik mungkin, bahkan goalnya boleh dicapai Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, yang sedang terbaring sakit. Kami mohon Bapa, jamahan kuasa Tuhan turun atas mereka. Mereka boleh kembali mendapatkan kesehatan, mereka bisa kembali beraktivitas melayani Tuhan di rumah sakit ini bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh kami karyawan yang ada Tuhan. Kami mohon penjagaan perlindungan Tuhan atas kami, atas kesehatan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan yang sertai. Bapa, di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya juga Engkau terus sertai kami. Engkau mampukan kami menghadapi segala sesuatunya dengan terus dan tetap berserah, bersemangat hanya di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami semua dimampukan untuk terus bersukacita di dalam segala keadaan kami. Bapa Surgawi, inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Sobat Baptis, jumpa lagi dengan saya Dr. Oi dalam Bila biasanya kita membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan obesitas, maka kali ini saya akan membahas yang berhubungan dengan orang-orang langsing. Ya. Seringkali orang-orang yang langsing mengatakan, buat apa diet? Ya. Saya makan banyak, tetap langsing. Ya. Tapi apakah itu sehat? Apakah sehat? Ada jawabannya, yaitu yang pertama adalah bila seseorang makan banyak, tetap langsing, bila disertai dengan aktivitas tinggi secara fisik, maka itu sehat. Contohnya olahragawan atau pekerja-pekerja secara fisik di proyek-proyek bangunan misalnya. Itu aktif, karena itu makan banyak, tetap langsing mereka itu. Itu wajar dan sehat, ya, karena energi atau kalori yang dimasukkan dengan kalori yang dikeluarkan seimbang atau bahkan lebih banyak yang dikeluarkan dibandingkan dengan yang dimasukkan. Nah, itu wajar dan sehat, karena itu aktif bergerak ketika makan banyak. Kondisi yang kedua adalah kondisi di mana ada penyakit, yaitu makan banyak tapi langsing, karena ada hipertiroid. Hipertiroid itu adalah penyakit gondok yang beracun atau mengeluarkan racun, menyebabkan metabolisme menjadi tinggi. Orang makan banyak tetap langsing jadinya. Atau late DM atau DM yang terlambat yang tidak pernah diobati. Makan banyak juga kurus. Tapi ini berbahaya karena kadar gula tinggi, kadar lemak juga tinggi. Dua bertemu dalam tubuh menyebabkan keracunan ketoasidosis, nama dalam klinisnya. Berbahaya. Kemudian kanker. Ada beberapa kanker yang tidak diketahui. Seseorang penderita kanker makan banyak tapi lama-lama juga kurus. Nah, ini karena itu Sobat Baptis, ketika makan banyak tetap langsing dan tidak bergerak aktif, tidak seimbang, maka periksalah, berjumpalah dengan dokter untuk berkonsultasi apakah saya menderita penyakit-penyakit ini atau penyakit lainnya. Nah, kondisi yang ketiga adalah perlu diketahui, perlu dicek adalah kadar trigliserid, LDL dan HDL di dalam darah Sobat Baptis yang makan banyak tapi tetap langsing. Jadi perlu dipertimbangkan hal ini. Jadi ketika kadar TG-nya tinggi tapi HDL-nya rendah,
maka itu hati-hati, ada penumpukan karbohidrat yang cukup tinggi yang tidak diproses dalam tubuh. Nah, satu ilustrasi yang saya berikan antara kondisi gemuk dan kondisi langsing yang tidak bisa gemuk meskipun makan banyak adalah ilustrasinya seperti sebuah kota. Kota yang gemuk itu adalah kota yang memiliki gudang-gudang yang besar untuk menampung produk-produk atau bahan-bahan untuk proses kota itu di dalam gudang tersebut. Sedangkan yang langsing atau tidak bisa gemuk itu adalah suatu kota yang memiliki gudang-gudang yang kecil, yang sempit. Nah, ketika pelabuhan itu mendapatkan makanan alias mulut kita, pelabuhan untuk mulut kita mendapatkan makanan atau mendapatkan bahan-bahan untuk proses kota itu, bagi yang kota yang gemuk atau gudang yang besar, maka bila tidak digunakan secara langsung bahan-bahan tersebut, maka bahan-bahan itu bisa dimasukkan ke dalam gudang-gudang yang ada secara cepat karena ditampung di situ, disimpan di situ. Sedangkan bagi yang gudangnya kecil, maka gudang itu cepat penuh sehingga truk-truk yang mengangkut bahan bangunan, truk-truk yang mengangkut kolesterol kalau di dalam darah, di dalam tubuh kita, maka berjalan lambat dan kadang-kadang ngetem, berhenti di tengah-tengah atau di pinggir jalan dari tol atau jalan raya. Jalan raya atau tol itu adalah pembuluh-pembuluh darah kita. Makin kecil pembuluh darahnya, ketika truk-truk tersebut ngetem, maka makin menimbulkan penyumbatan dari pembuluh darah. Dan itu berbahaya. Terjadilah penyakit-penyakit penyumbatan pembuluh darah, antara lain stroke dan serangan jantung koroner, ataupun penyakit-penyakit yang lain di dalam tubuh kita karena penyumbatan pembuluh darah tersebut. Karena itu Sobat Baptis, hati-hatilah ketika kita makan banyak tetap langsing, apakah kita kondisi yang pertama, aktif bergerak, atau ada penyakit, atau kondisi dari kadar lemak kita dalam tubuh kita ternyata berbahaya, yaitu terutama TG yang tinggi, LDL tinggi, dan HDL yang rendah. Sampai berjumpa lagi pada tayangan kesehatan-kesehatan berikutnya. Salam sehat bagi kita semuanya.
segala kebaikan, kemurahannya dalam kehidupan kita, janji setianya dalam hidup kita, membawa kita pada titik dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah sukacita itu menjadi kekuatan buat kita dalam kita terus menghidupi panggilan Tuhan, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dengan satu keyakinan bahwa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus terjadi atas seluruh kehidupan Civitas Hospitalia dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus